Bersamaan dengan munculnya tontonan film, rakyat kecil mendapatkan hiburan baru berbentuk pertunjukan panggung yang bernama Komedi Istanbul. Mulai diperkenalkan pada tahun 1900 di Surabaya oleh orang-orang peranakan Eropa. Kabarnya, jenis tontonan ini ditiru dari pertunjukan orang Iran yang bikin pementasan di sekitar Semenanjung Malaka, kini bernama Malaysia. Tontonan ini pada mulanya menyuguhkan cerita jenis 1001 Malam yang membawakan kisah-kisah dongeng raja-raja pada zaman dahulu di negeri entah berantah yang menggunakan pakaian ala Timur Tengah, pertunjukan yang campur baur dengan pakaian ala India. Adegan-adegan ceritanya dibawakan seperti opera, yakni pengucapan dialognya disampaikan sambil dinyanyikan. Itu makanya pertunjukan ini mereka namakan juga opera. Para pemainnya menggunakan topi merah model orang Turki yang berkuncir hitam. Waktu itu, di negeri ini dinamakan orang topi Stambul. Kata Stambul itu adalah kesalahan ucap dari Istanbul, ibu kota Turki. Maka itu grup teater ini diberi nama Stambul. Tetapi kenapa dipakai istilah komedi? Walau alam, padahal cerita yang mereka bawakan bukan jenis komedi. Pokoknya kata komedi di samping opera sampai beberapa lama diartikan orang sebagai grup teater. Tontonan ini penuh dengan pemandangan gemerlapan, memperlihatkan kehidupan dalam istana yang serba enak, mengenai pangeran yang gagah perkasa serta tuan putri yang cantik diiringi sekian dayang, mengenakan pakaian yang penuh bertahtakan emas berlian. Pertunjukan diselingi oleh belasan acara nyanyi, tari, lawak yang serba menggembirakan. Dalam cerita komedi ini juga pasti ada adegan perkelahian yang seru seperti di film, termasuk main anggar. Tapi yang paling utama dari tontonan ini adalah bisa membawa para penontonnya untuk bermimpi. Penonton bawah sangat menggemari tontonan ini, di mana mereka bisa melupakan kehidupan mereka yang amat berat sebagai rakyat jajahan, dengan berhayal selama beberapa saat dalam kehidupan penuh gemerlapan pangeran dan putri. Dengan tontonan, maka tingkat apresiasi yang rendah dari penonton bawah semakin termantapkan. Itulah kondisi selera dan tingkat apresiasi pribumi dan Cina kelas bawah ketika menyambut kedatangan film buatan dalam negeri yang dimulai sejak tahun 1926. Mereka adalah penonton yang suka kekerasan dan senang bermimpi. Dunia panggung. Karena dunia panggung di atas berjalan di jalur mereka sendiri, tidak berhubungan sama sekali dengan perkembangan film sampai tahun 1938. Tapi sebetulnya di pertengahan jalan masa perintisan pernah akan ada persentuhan. Dan ketika orang panggung terjun ke film, maka terjadi perubahan yang amat penting. Maka itu perlu juga tentang perkembangan dunia panggung ini diperkenalkan lebih khusus. Jenis pertunjukan komedi bisa berkembang dengan sangat cepat, tumbuh di mana-mana. Grup-grup baru yang datang kemudian itu para pelakunya bukan lagi Indo, tapi pribumi kalangan bawah, yang sebagian besar adalah buta huruf. Pertunjukannya berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Para seniman panggung hidup terkurung dalam dunia tertutup. Pergaulan mereka hanya antara mereka saja, tidak bersentuhan dengan dunia luar. Perkembangan mereka amat lambat. Dunia teater pada masa itu merupakan cabang kesenian yang paling terbelakang di negeri ini. Kondisi buruk itu ditambah lagi oleh banyaknya petualangan cinta yang dilakukan oleh para pemain yang waktu itu dijuluki anak wayang. Dengan para penggemarnya, maka itu komedi merupakan tontonan yang paling digemari. Tapi kehidupan anak wayang sendiri tidak disukai.
hingga kalangan terpelajar agak jijik dengan tontonan ini. Grup tontonan panggung terpenting sejak akhir tahun 1920-an adalah Miss Ribut Orion di bawah pimpinan T.D. Tio Jr. dan Dardanella di bawah pimpinan Pedro, orang Rusia. Dua besar ini saling bersaing dalam merebut pencinta yang kemudian membawa kepada saling membuat perbaikan. Di Miss Ribut, tokoh andalannya adalah Miss Ribut sendiri, sang Sri Panggung, dan pengarang Nyo Cheng Sek. Sedang di Dardanella ada bintang-bintang besar Tan Cek Bok, Astaman, R.D. Ismail, Dewi Ja, dan ada pengarang Anjar Asmara, tokoh muda wartawan. Belakangan menyusul pula wartawan Inu, Perbatasari, dan Suska. Miss Ribut dan Dardanella melakukan modernisasi. Cerita berubah, tidak lagi mengenai raja-raja, melainkan tentang keadaan sehari-hari di negeri ini. Dialognya tidak lagi dibawakan dengan dinyanyikan. Bagi perkumpulan yang membawakan cerita modern, nama perkumpulannya bukan komedi lagi, tapi berubah menjadi tonil, bahasa Belanda yang artinya adalah sandiwara. Namun modernisasi ini baru pada kulitnya. Cerita modern yang disajikan adalah tetap saja hanya untuk memenuhi kebutuhan penonton bawah untuk bermimpi. Bahan cerita banyak diilhami oleh pertunjukan film Amerika kelas murahan. Nomor-nomor selingannya juga meniru adegan show film hiburan Amerika. Peniruan semirip mungkin hingga ada yang di tubuhnya dicat hitam seperti negro. Ada adegan tap dance. Peniruan dari film Amerika ini sudah dimulai sejak masa perintisannya oleh anak-anak Indo, karena mereka memang tidak punya latar belakang budaya. Kini peniruan lebih disempurnakan. Kecuali Dardanella dan Miss Ribut. Kehidupan perkumpulan komedi dan tonil adalah pasang surut. Terkadang sebuah perkumpulan berjaya, tapi kemudian bisa saja perkumpulan bubar di suatu daerah karena penontonnya terus sepi. Maka awak sandiwara atau kru sandiwara dan pemain dengan susah payah mencari jalan untuk boyong pulang, membawa kasur dan perlengkapan seanak istri yang di Jakarta umumnya tinggal di wilayah Tangki, wilayah di belakang pertokoan Lokasari sekarang. Dari dulu daerah itu adalah wilayah miskin. Di situ para anak wayang hidup bersusah-susah menunggu kesempatan diajak tur lagi oleh grup baru. Namun biar hidup mereka sering serba kekurangan, namun kelompok ini tetap saja setia dalam profesi dan asik dalam masyarakat mereka yang penuh kisah romantik. Grup Dardanella sendiri pecah di India dalam perjalanan tur ke Eropa. Itu terjadi tahun 1936. Pedro dengan sebagian penari terus ke Eropa dan akhirnya menetap di Amerika. Sedang Anjar Asmara dan sejumlah pemain balik ke Indonesia, membentuk grup baru dengan nama Bolero. Dan grup Miss Ribut melemah dengan keluarnya suami istri Nyo Cheng Seng dan Vivian, pengarang dan bintang glamor. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya, subscribe agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Terima kasih.